Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam seri Data Science. Setelah kita membahas dua life cycle sebelumnya, yaitu Business Understanding dan juga Data Understanding, kita akan ke tahap yang ketiga, yaitu Data Preparation di Data Science atau persiapan data sebelum data ini diolah menggunakan sebuah algoritma. Nah, pada tahap ini ada fakta yang cukup menarik. Ini adalah salah satu tahap yang memakan waktu cukup lama dan cukup ribet, dan ini juga didukung oleh survei bahwa data preparation dari 100% proses itu menghabiskan sekitar 60% gitu ya. Jadi, oh itu cukup menarik, berarti proses ini cukup penting kalau kita menjadi seorang data scientist. Bahkan kalau kita lihat di layar sini, pada proses algoritmanya sendiri dan permodelan itu di bawah 10%. Jadi tahap data preparation merupakan tahap yang cukup krusial dalam menentukan pola data atau output nantinya. Nah, kita sudah pada tahap yang ketiga, yaitu data preparation. Apa sih yang dilakukan di data preparation ini? Nah, sebelumnya saya ingin detailkan kembali bahwa ada banyak sekali profesi ketika kita expert mengolah sebuah data. Ada data scientist, data engineer, data analis, ML engineer, product owner, project manager, dan seterusnya. Ketika teman-teman ingin berkecimpung di data scientist, pada proses data preparation ini membutuhkan skill yang middle. Jadi ini salah satu tahap yang cukup penting yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah detailnya di data preparation. Ada pembersihan data, pemformatan, penggabungan, kemudian data yang siap dikelola. Ini adalah salah satu langkah fundamental untuk mendasari kesuksesan upaya analisis data dan permodelan di langkah berikutnya. Kita harus memastikan kualitas datanya yang siap dikelola, karena di tahap ini juga banyak sekali tantangannya, teman-teman. Bagaimana seiring dengan data yang jumlahnya, volumenya, kompleksitasnya cukup besar gitu ya, makin besar, makin kompleks. Nah, ini juga tantangan bagi seorang data scientist dalam menyiapkan sebuah data. Nah, di data preparation ini, teman-teman menjumpai banyak hal seperti data yang duplikat, data yang tidak relevan, data yang salah secara struktural, data yang outlier, kemudian data-data yang hilang, dan juga teman-teman harus melakukan pengecekan secara keseluruhan sebelum data ini dibawa ke modeling. Nah, yang pertama adalah data duplikat. Nah, teman-teman harus hapus. Ini biasanya kesalahan dari pengisian form yang double, kemudian ada data yang salinan yang identik dan mirip, padahal datanya cuma satu gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ketika katakanlah dari 10 responden atau 10 pembeli itu ada 5 yang komplain gitu ya, itu cukup banyak, 50% gitu ya. Padahal ketika dilihat itu hanya satu orang. Nah, itu juga akan mempengaruhi analisis kita, teman-teman. Jadi ini juga bisa sebenarnya dibatasin ketika pengisian sebuah form hanya satu kali gitu ya. Nah, ini harus dilakukan juga oleh seorang data scientist ketika menyiapkan sebuah form. Nah, beda lagi ketika itu adalah dari pihak lain gitu yang mungkin validasinya tidak dilakukan. Nah, sebagai seorang data scientist itu harus dilakukan. Bagaimana mendeteksi duplikat data dan menghapusnya. Kemudian ini adalah contoh data di Excel ya teman-teman. Kita akan coba praktekkan menggunakan Excel secara sederhana aja menghilangkan data yang duplikat. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan pemrograman Python, tapi ini akan dilakukan di video berikutnya. Kita coba cara sederhana menggunakan Excel. Sebentar, saya share. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan saya punya sekitar 20 data. Nah, 20 data ini saya sengaja ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah data yang hilang gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian ada data yang duplikat. Teman-teman bisa lihat di sini Habil dari Surabaya, kemudian nomor 5 juga Habil dari Surabaya, kemudian ada Uki, di sini juga ada double gitu ya. Kemudian ada yang namanya Andre dari Jakarta, ini juga ada beberapa data yang double. Nah, ketika kita menganalisis sebuah pola, ini akan jadi masalah. Nah, di Excel itu sebenarnya ada caranya, teman-teman, dan itu cukup sederhana. Nah, teman-teman bisa eh, blok datanya, gitu ya. Kemudian
Teman-teman bisa blok datanya di sini. Kemudian teman-teman klik di sini ada data. Kemudian di sini ada remove duplicate. Nah, ini di sebelah text to column ya. Teman-teman tinggal klik di sini, kemudian pastikan karena tabel kita mempunyai karena tabel kita mempunyai header, jadi ini pastikan dicentang. Seperti ini, kemudian kita oke. Nah, ini selesai gitu ya. Ternyata ada 12 yang data unik. Seperti itu. Ini contoh menghilangkan data duplikat. Kita kembali lagi ke slide. Kemudian berikutnya adalah data yang tidak relevan. Nah, ini mengacu pada informasi yang tidak memiliki relevansi atau tujuan terhadap konteks tertentu. Contoh nih, nah yang di kuning ini ya, contoh memakai Twitter enggak? Nah, yang satunya jawab no, yes, pasti jawabannya no dan yes. Ternyata ada yang iseng menjawab 99. Ini maknanya pasti tidak relevan, teman-teman. Nah, ini nanti harus dibersihkan. Kemudian contoh lain adalah atribut yang tidak berkaitan dengan masalah analisis. Misalnya, teman-teman ketika punya data usia, jenis kelamin, kemudian riwayat pembelian, kemudian atribut seperti email, nomor telepon. Nah, ketika teman-teman ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan data pelanggan, tentu nomor telepon itu tidak relevan. Jadi ini bisa di-drop dari kolomnya tidak dipakai untuk analisis seperti itu. Itu harus diperhatikan. Kemudian perbaikan kesalahan secara struktural. Kembali lagi ke data Twitter gitu ya. Jadi ketika kita memberikan contoh pilihan label gitu ya, no, yes gitu ya, ternyata ada yang selip yang lain misalnya 99. Nah, ini akan cukup bermasalah. Kemudian ada juga misalnya NA gitu ya. Kemudian ada yang mengetikkan not applicable gitu. Nah, itu dua hal yang sama misalnya laki, lelaki, pria dan lain-lain itu sama. Nah, itu akan cukup bermasalah dalam pola ketika kita mengolah dengan algoritma. Itu harus benar-benar di-prepare dan dibersihkan, teman-teman. Nah, ada juga yang namanya data pencilan. Data pencilan adalah data ekstrim, gitu ya. Titik data ekstrim di antara data-data yang lain. Contoh ini ya ilustrasinya. Here I am. Jadi datanya ada di sini nih, ada di merah-merah ini, tetapi dia di sini sendiri. Ini adalah data pencilan. Contoh ini juga bisa terjadi misalnya kesalahan entry. Kemudian contoh deh paling sederhana, teman-teman disuruh mengisi sebuah form gitu ya dengan skala Likert biasanya gitu. Saking malesnya banyak sekali pertanyaan gitu ya. Pertanyaan apapun dijawab dengan nilai satu misalnya gitu. Padahal yang lain mungkin nilainya menilai sebuah barang itu bagus gitu ya dinilai yang 4, 3, 5. Nah, kalian karena malas ngisi, diisi dengan satu-satu semua. Nah, itu bisa jadi merusak data dan sebagai data pencilan. Seperti itu. Ini juga terjadi teman-teman ketika teman-teman em, ada pada tahap data preparation. Kemudian beberapa contoh untuk menangani outlier, teman-teman bisa visualkan, kemudian melakukan statistik deskriptif, misalnya menggunakan mean atau rata-rata gitu ya, kemudian median, standar deviasi dan lain-lain. Seberapa dia jauh dari titik pusat data. Nah, itu bisa jadi dia outlier. Kemudian memakai interkuartil, memakai Y-score, banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk menangani outlier dan ini adalah beberapanya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Contoh misalnya ini data outlier dari Q1 dan kuartil 1, kuartil 3, median, kemudian outliernya nanti digambarkan secara visual. Jadi kita juga bisa menganalisis bahwa dataset kita seperti apa sih kondisinya. Nah, teman-teman bisa masukkan analisis statistik gitu ya. Kemudian bisa juga pakai Z-score, bisa juga pakai beberapa metode yang lain. Nah, ini juga sebenarnya ada beberapa contoh. Teman-teman mungkin bisa cari gitu ya, bagaimana melakukan atau menghapus data outlier menggunakan Excel dan ini caranya cukup panjang. Dah, di video setelah ini gitu ya, kita akan menggunakan Python dan itu cukup sederhana dibandingkan teman-teman menggunakan Excel. Kemudian teman-teman juga bisa menyumpai missing data atau data yang hilang. Ini banyak sekali penyebabnya. Misalnya, ketika mengisi sebuah form, data itu tidak diwajibkan. Jadi ada yang mengisi, ada yang tidak, gitu ya. Kemudian ada juga data itu sengaja tidak diisi oleh eh, gender
tertentu gitu ya, karena mungkin sensitif gitu ya. Nah, data itu bisa jadi hilang dengan cukup banyak. Nah, ada banyak sekali caranya teman-teman. Cara yang paling sederhana, kita bisa langsung hilangkan row atau baris-baris data yang hilang. Selesai gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah imputation. Adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan bagaimana menghubungkan nilai data yang hilang gitu ya dengan melakukan perkiraan, misalnya dengan mean, median, modus gitu ya. Nah, jadi diamati di fitur yang sama, kira-kira contoh misalnya di kolom di sini adalah kolom Twitter. Nah, ini banyak yang jawab no daripada yes. Oh, kemungkinan besar dia menjawab yes gitu ya dari yang paling banyak muncul, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, ada banyak sekali kenapa imputation digunakan. Cara yang kedua ya, nggak langsung hapus. Kita bisa bayangkan bahwa ketika data itu ada katakanlah ada 500 data. Ketika kita melakukan langsung delete row gitu ya, itu kan terdiri dari beberapa kolom. Jadi ketika kita langsung delete bisa jadi nanti akan membuang banyak sekali data penting, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan cara yang kedua. Jadi tidak langsung delete tapi melakukan imputation, analisis seperti itu. Nah, ini adalah data set dan beberapa contoh ya, teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya saya sudah pernah melakukan pre-processing data gitu ya di seri data mining. Nah, teman-teman yang belum melihat videonya, saya memakai software Rapid Miner. Nah, bisa klik link yang ada di atas, bisa langsung praktek. Tetapi nanti di video setelah ini saya akan mencoba menggunakan Python. Nah, itu sangat mudah, teman-teman. Jadi di sini yang saya merah-merah ini ada tanda tanya, itu adalah data-data yang hilang. Jadi kenyataannya data itu tidak begitu saja bersih, teman-teman. Akan banyak sekali tantangan yang ada. Nah, kemudian ketika kita menyumpai data yang hilang atau missing data itu banyak sekali penyebabnya gitu ya. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama adalah data yang tidak terlalu bermasalah ketika data hilang. Itu contohnya misalnya jika dalam sebuah survei gitu ya, responden secara acak melewatkan beberapa pertanyaan tertentu tanpa alasan tertentu. Jadi dia nggak terlalu banyak lah, mungkin beberapa. Kemudian ada yang jenis MAR, missing at random. Mungkin gitu ya, dalam sebuah survei orang yang lebih tua cenderung melewatkan beberapa pertanyaan terkait dengan teknologi gitu ya. Mungkin beberapa. Pasti kan ada beberapa responden yang mudah gitu dan mengisi. Nah, ada juga sebuah missing data yang perlu penanganan khusus, yaitu MNAR gitu, missing not at random. Jadi itu benar-benar data yang cukup masif hilangnya, gitu ya. Kadang ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, contoh misalnya jika ada sebuah survei kesehatan, gitu ya, orang dengan penyakit yang cukup serius cenderung tidak menjawab tentang kondisi kesehatan mereka. Nah, itu bisa jadi akan banyak sekali data yang hilang dan itu tidak bisa serta-merta menggunakan misalnya mean, gitu ya, mean, rata-rata, median, modus, gitu ya, teman-teman. Jadi ada banyak hal nanti mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Ini ada beberapa contoh klasifikasinya dulu yang kita hadapi dalam data preparation. Kemudian akibat data hilang, kenapa harus diselesaikan? Nah, missing data itu bisa menyebabkan bias dalam analisis, gitu ya. Bisa jadi beberapa algoritma tidak akan bisa diolah ketika ada data yang hilang dan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan juga data yang hilang bisa mengurangi power statistik. Jadi bagaimana sih ukuran sampel itu bisa hilang cukup besar gitu jika data-data yang hilang langsung eh, is- jika data-data hilang cukup banyak. Kemudian ada kesalahan inferensial juga, bagaimana analisis kesimpulan itu bisa jadi bias juga ketika data yang cukup hilang cukup banyak. Nah, sedikit tips untuk pencegahan data yang hilang atau missing data. Jadi, teman-teman seperti di data understanding sebelumnya, teman-teman harus benar-benar persiapkan gitu ya. Ketika mengisi formulir online harus ada validasinya, wajib diisi, kemudian atau pengisian secara otomatis supaya menghindari juga data yang tidak relevan tadi ya no yes tapi ada yang ngisi 99 misalnya. Kemudian lakukan audit secara reguler dalam data yang akan dikelola dan dicari polanya. Nah, itu kalau kita menyiapkan sendiri ya dari awal data itu diambil, tapi ketika kita sebagai seorang data scientist, data itu diambil dari pihak ketiga ya mau nggak mau kita akan menghadapi banyak
sekali permasalahan, tetapi paling nggak teman-teman akan tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.